Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan kami dalam Renungan Pagi GKJ Sukoharjo. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa, kita diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkecukupan, dan tentunya kita masih bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan pada hari ini yaitu Tetap pada Tuhan. Adapun yang menjadi ayat nats terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman adalah sebuah kata yang mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi seringkali mungkin sulit untuk dijelaskan dan bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali seseorang mengatakan bahwa saya beriman kepada Kristus. Hal itu sangat mudah diungkapkan atau dikatakan ketika seseorang dalam posisi nyaman mereka. Mereka dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, yang terjadi bagi mereka yang mengalami suatu dalam keadaan yang tidak nyaman atau pada titik terendah dalam kehidupan mereka. Mungkin karena permasalahan-permasalahan yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya, permasalahan-permasalahan yang tidak pernah selesai, sehingga menggoyahkan iman mereka. Kesulitan dan permasalahan yang terjadi, itulah ujian bagi kita. Apakah kita tetap beriman pada Kristus ataukah kita malah lari dari Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi COVID-19 yang lebih dari 1 tahun melanda hampir seluruh belahan dunia, yang tentunya pandemi COVID-19 ini memunculkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam sektor kesehatan, banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Mereka harus hidup dalam pembatasan. Mereka harus melaksanakan isolasi mandiri. Ada yang dirawat di rumah sakit. Bahkan saudara-saudara kita ada yang meninggal karena positif COVID-19. Di bidang ekonomi, banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan keuangan. Banyaknya tingkat pengangguran karena perusahaan-perusahaan saat ini lesu. Produksi mereka tidak maksimal, sehingga mereka harus mengurangi karyawan, mem-PHK karyawan mereka. Yang itu menyebabkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan di masyarakat. Menjadi peningkatan pengangguran dan peningkatan kemiskinan, terkhusus di Indonesia. Belum lagi dalam masalah sosial. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses jaminan sosial. Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga dalam kehidupan umat manusia sekarang, terkhusus di Indonesia, banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan dan kegagalan. Bahkan banyak dari saudara-saudara kita di beberapa negara dan bahkan di Indonesia, banyak yang mencoba untuk bunuh diri karena tidak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini.
Kasus bunuh diri semakin hari semakin meningkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang yang beriman menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Pada zaman Nuh, moral dan kerohanian manusia merosot sangat tajam. Banyak kejahatan terjadi di mana-mana, sehingga Tuhan sangat marah dan Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Nuh adalah orang yang baik. Nuh adalah orang yang taat dan setia. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal dari kayu yang bisa memuat seluruh keluarganya dan juga sepasang hewan yang hidup di dunia ini. Dengan iman yang luar biasa, dengan ketaatannya, Nuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kalau dilihat, apabila kita hidup di zaman Nuh, mungkin kita akan mentertawakan apa yang dilakukan Nuh. Karena kalau dilihat, Nuh bukanlah tukang kayu, Nuh bukanlah tukang kapal, dan Nuh tidak tahu bagaimana bentuk bahtera itu akan dibuat. Tetapi dengan keyakinan dan ketaatannya, dengan iman yang luar biasa, Nuh tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menyelesaikan bahtera itu. Kemudian Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama keluarga dan juga sepasang hewan yang ada di dunia ini untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian selama 40 hari 40 malam terjadilah hujan dan badai yang menenggelamkan segalanya. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa Nuh beserta keluarga diselamatkan oleh Allah. Allah menyelamatkan Nuh bukan karena Nuh orang baik, tetapi Nuh orang yang benar di hadapan Tuhan. Sudahkah kita memiliki iman seperti Nuh dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini? Permasalahan-permasalahan yang muncul di masa pandemi COVID-19. Sanggupkah kita memegang janji teguh kita pada Tuhan? Sanggupkah kita memegang iman kita pada Kristus? Meski saat ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi belum mendapatkan jawaban, tetapi yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu menuntun kita. Milikilah iman yang teguh, tetap pada Tuhan, dan tetaplah percaya. Bahkan ketika belum melihat apa-apa, percayalah bahwa iman sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.